Halo, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, kali ini kita akan secara khusus membahas tentang relikwi orang kudus yang akan dibagi menjadi dua part. Part yang pertama kita akan mendengar dan akan melihat bagaimana penjelasan tentang apa itu relikwi dan dari mana asal mula tradisi menghormati relikwi orang kudus. Dalam part yang kedua, kita akan melihat bagian tubuh mana dari orang kudus yang dapat dipakai sebagai relikwi. Dan apakah orang awam diperbolehkan menyimpan relikwi kelas 1 di rumah. Dan bagaimana gereja mengenali otentik suatu relikwi, terutama yang sudah sangat tua dan berasal dari masa awal kekristenan. Kita akan mulai dalam part yang pertama. Teman-teman terkasih, apa itu relikwi? Relikwi atau relikwi mempunyai arti pecahan, bagian, penggalan atau belahan, yaitu sisa-sisa atau bekas dari sesuatu yang dulu yang kini sudah tidak ada. Misalnya apa? Relikwi dari perang dunia atau hal bersejarah dalam suatu negara dan lainnya. Maka secara khusus orang Katolik mengerti relikwi orang kudus sebagai objek atau sisa peninggalan yang mempunyai hubungan dengan orang kudus atau dengan Allah. Dan tradisi menghormati relikwi orang kudus sudah ada sejak awal mula gereja. Maka beberapa relikwi yang terkenal antara lain kain kafan dari Turin, jari Santo Thomas, darah ajaib Santo Januarius, otak dari Santo Yohanes Bosco, jenazah utuh dari Santa Bernadette Soubirous, dan yang lainnya. Maka relikwi orang kudus biasanya dibagi menjadi 3 kelas atau kita kenal 3 tingkatan. Relikwi yang kelas 1 adalah bagian tubuh, misalnya sepotong tulang atau daging, rambut, darah, atau bagian tubuh lainnya dari seorang kudus. Sedangkan relikwi kelas 2 adalah barang-barang yang dimiliki dan pernah dipergunakan secara pribadi oleh orang kudus tersebut. Misalnya apa? Rosario, salib, pakaian, buku, topi, bahkan juga sarung tangan dan yang lainnya. Sedangkan relikwi kelas 3 adalah barang-barang yang pernah disentuh oleh orang kudus tersebut atau yang ada hubungannya atau pernah bersentuhan dengan relikwi kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 dari seorang yang kudus. Itu bisa berupa sepotong sangat kecil kain yang pernah bersentuhan dengan barang-barang milik orang kudus tersebut, atau sebagian kecil dari kayu peti dari makamnya atau lainnya. Maka relikwi yang bisa diperoleh dari tempat-tempat tertentu pada masa sekarang kebanyakan adalah relikwi kelas 2 dan 3 yang biasanya yang juga disertai dengan sertifikat yang ditandatangani oleh uskup atau pejabat gereja yang berwenang yang sungguh menyatakan keasliannya. Namun patut harus kita perhatikan baik-baik, gereja juga mengecam kalau relikwi dijadikan semacam barang dagangan, jualan atau bisnis untuk mendapat keuntungan materi. Yang kedua, dari mana sih asal mula tradisi menghormati relikwi orang kudus? Teman-teman terkasih, kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan bertindak melalui benda, terutama dalam hal penyembuhan. Kita bisa lihat dari kitab 2 Raja-Raja 13, 20-21 menceritakan tentang mayat seseorang yang ketika tersentuh dengan tulang Nabi Elia menjadi hidup kembali dan bangkit berdiri. Juga dalam Injil Matius 9, 20-22
itu menceritakan kisah tentang wanita yang sakit pendarahan yang menjadi sembuh ketika menyentuh jubah Yesus. Betul sekali. Dan juga kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 5:12 sampai dengan 15. Menceritakan tentang banyak orang sakit yang dikumpulkan di tepi jalan dengan harapan jika Petrus melangkah melewatinya, mereka akan sembuh jika tersentuh oleh bayangannya saja. Dua Kisah Para Rasul 9, 11, 12 mengatakan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Konteksnya adalah selalu saja sakit itu dihubungkan dengan setan atau roh-roh jahat. Nah, dalam contoh-contoh di atas, Allah memberikan penyembuhan dengan menggunakan benda. Dan penyembuhan terjadi dari sentuhan benda-benda tersebut. Namun juga perlu digarisbawahi bahwa penyembuhan itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Relikwi adalah sarananya saja. Jadi religi bukanlah semacam jimat atau magic. Tidak memiliki kekuatannya sendiri jika terpisah dari yang namanya kuasa dari Allah. Maka jika kita menghormati religi karena kita menghormati dan juga pastinya memuliakan Allah. Maka Santo Jerome mengatakan, kita tidak menyembah religi, kita tidak membungkuk kepada ciptaan lebih daripada penciptanya. Namun kita menghormati religi para martir untuk menghormati mereka dengan lebih baik lagi. Maka banyaknya penyembuhan atau mukjizat yang terjadi lewat religi orang-orang kudus adalah keinginan Allah sendiri untuk membawa kita lebih memberi perhatian kepada para kudus, supaya kita mendapat teladan dan juga perantaraan mereka. Ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik 828. Nah, yang terakhir salah contoh orang kudus terbaru yang dikanonisasi Paus Fransiskus pada peringatan 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima bulan Mei 2017 lalu, Santo Francisco Marto dan Santa Jacinta dikanonisasi setelah terjadinya mukjizat kesembuhan seorang anak yang mengalami kecelakaan besar setelah para biarawati, orang tua dan kerabat anak tersebut berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah. Lewat apa? Lewat perantaraan religi Francisco dan Jacinta yang terdapat di kapel biara. Juga ada banyak kisah kesembuhan yang didapatkan oleh orang-orang yang meminta berkat dari seorang pastor dengan sambil memakai sarung tangan yang pernah dimiliki oleh Padre Pio. Dan banyak lagi kisah lainnya yang kita ketahui. Itu tentang religi orang kudus part yang pertama. Apa itu religi dan dari mana asal mula tradisi menghormati religi orang kudus. Jangan lupakan part yang kedua. Nantikan part yang kedua, kita akan membahas lebih menyenangkan dan mengasihkan lagi. Kita ketemu lagi dari kita Mogan yang selanjutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.